Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai perbedaan individu dalam belajar pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Rahma Dwi Febriani, SPD, MPD dengan sesi 0205. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Amanda Iksan Afrilia dengan NIM 2207507 dan yang kedua ada Indah Khairisma Juliza dengan NIM 22075082 dan yang ketiga ada Elsa Fitria dengan NIM 22075138. Materi yang akan kami bahas yang pertama itu ada gaya belajar. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam melengkapi stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada soal pembelajaran. Untuk gaya pembelajaran itu terbagi tiga. Yang pertama ada gaya visual atau visual learners. Maksudnya itu lebih suka memproses informasi melalui gambar, diagram, dan grafis. Sering menggunakan catatan visual, mind maps, atau diagram yang membantu pemahaman. Dan yang kedua itu ada gaya auditory atau auditory learners. Belajar lebih efektif itu melalui pendengaran dan suara, sering mendengarkan pembelajaran, rekaman, atau diskusi dengan orang lain. Dan yang ketiga itu ada gaya kinestik atau kinesthetic learners. Memiliki preferensi untuk belajar melalui gerakan fisik dan pengalaman langsung. Strategi sering melakukan aktivitas fisik atau praktek langsung untuk pemahaman konsep. Materi yang kedua itu ada siswa berisiko. Siswa berisiko itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada tipe kepribadian. Pengertiannya adalah tipe kepribadian mencakup karakteristik dan referensi individu terkait dengan cara mereka berpikir, berinteraksi, dan memproses informasi. Dan selanjutnya itu ada dampak pada pembelajaran. Siswa ekstrovert itu mungkin lebih suka belajar berbasis kelompok dan interaksi sosial. Sementara siswa introvert itu mungkin lebih suka atau nyaman dengan pembelajaran sendiri. Dan selanjutnya itu ada implementasi dalam pengajaran. Siswa dapat mencoba mengidentifikasi tipe kepribadian siswa dan susunan strategi pengajaran yang memperhitungkan preferensi belajar mereka. Dan yang kedua itu ada latar belakang sosial atau ekonomi. Pengertiannya itu adalah latar belakang sosial ekonomi mencakup faktor-faktor seperti tingkat pendapatan keluarga, tingkat pendapatan pendidikan, orang tua, dan akses ke sumber daya pendidikan. Dan yang selanjutnya itu ada dampak pada belajar, yaitu kurangnya akses terhadap buku-buku dan teknologi pendidikan yang dapat memahami cara mereka belajar. Selanjutnya itu ada implementasi dalam pengajaran. Guru perlu memahami latar belakang siswa dan penyusunan strategi pengajaran yang memperhitungkan ketidaksetaraan dalam akses sumber daya. Materi selanjutnya adalah anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus karena adanya gangguan atau hambatan dalam perkembangan mereka. Anak berkebutuhan khusus dapat mencakup beberapa aspek berikut. 1. Profil kecerdasan. Beberapa anak mungkin lebih cenderung belajar melalui pengalaman fisik, sementara yang lain mungkin lebih responsif terhadap stimulus audio atau visual. 2. Gangguan pembelajaran. Anak-anak berkebutuhan khusus seringkali menghadapi tantangan atau gangguan pembelajaran tertentu seperti disleksia, disfasia, atau hambatan sensorik. 3. Kecepatan pembelajaran. Beberapa anak berkebutuhan khusus mungkin belajar dengan kecepatan yang berbeda-beda. 4. Gaya belajar visual, auditory, atau kinestetik. Beberapa
beberapa lebih baik dalam memahami informasi secara visual, sementara yang lain lebih responsif terhadap pendekatan auditori atau kinestetik. 5. Dukungan tambahan. Anak berkebutuhan khusus mungkin memerlukan metode pengajaran atau dukungan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 6. Tantangan sosial dan emosional. Tantangan sosial dan emosional yang dialami anak berkebutuhan khusus juga dapat mempengaruhi cara mereka belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendekatan pembelajaran berdasarkan keberagaman peserta didik. Pendekatan pembelajaran berdasarkan keberagaman peserta didik adalah suatu strategi pengajaran yang mempertimbangkan perbedaan individual dalam gaya belajar, tingkat pemahaman, minat, latar belakang budaya, dan kebutuhan khusus peserta didik. Tujuan utama dari pendekatan ini ialah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghargai perbedaan, dan memaksimalkan potensi setiap peserta didik. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran. 1. Pembelajaran diferensiasi, yaitu pendekatan dengan cara mengakui perbedaan individu dalam kemampuan, minat, dan gaya belajar, menyediakan materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang berbeda, memberikan pilihan dan fleksibilitas dalam tugas atau proyek. Yang kedua, kurikulum inklusif. Pendekatan ini dengan cara mengintegrasikan konten yang mencerminkan keberagaman budaya, etnis, serta latar belakang sosial peserta didik, menyediakan sumber daya yang mendukung pembelajaran untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, pendekatan kooperatif, yaitu dengan cara mendorong kerjasama dan integrasi antar peserta didik, memfasilitasi pembelajaran saling melengkapi, di mana peserta didik dengan keahlian atau pengetahuan tertentu dapat membantu yang lainnya. Yang keempat, pemilihan materi yang relevan. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara memilih materi pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan pengalaman hidup peserta didik, memperkenalkan contoh dan studi kasus yang mencakup berbagai perspektif. Yang kelima, penilaian berbasis kinerja, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian yang mencerminkan kemajuan individu peserta didik, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan berfokus pada pengembangan pribadi. Yang keenam, pelatihan guru tentang keberagaman. Pendekatan ini dengan cara melibatkan guru dalam pelatihan yang terfokus pada pemahaman dan penanganan keberagaman di kelas, mendorong guru untuk mengembangkan keterampilan intelektual dan empati. Yang ketujuh, partisipasi orang tua dan komunitas, yaitu dengan melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pembelajaran, mengakui dan menghormati kontribusi unik yang dapat diberikan oleh orang tua dan anggota komunitas. Kedelapan, pembelajaran seumur hidup, yaitu dengan cara mendorong kesadaran akan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat, menyediakan peluang untuk belajar di luar kelas, dan melibatkan sumber daya pendidikan di luar sekolah. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi perbedaan individu dalam belajar. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah, kami minta maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.